Anak tuh seorang pendosa, punya masa lalu yang jauh lah dari agama. Di Padang, usaha suami kolaps, kondisi benar-benar habis semuanya. Sampai kita memutuskan hijrah ke Jakarta. Niat anak itu hijrah juga meninggalkan lingkungan yang lama. Di sini mulai anak menutup aurat, ingin memperbaiki diri, ingin berubah. Kita cuma bawa ongkos doang, modal untuk buka usaha sendiri di Padang itu. Sampai di Jakarta, hadir di majelis ilmu. Di situ anak dengar Ustadz bilang, Allah memudahkan jalan orang yang berhijrah dan Allah sesuai persangka hambanya. Nah di situ anak mulai bikin rendang, nganterin ke pondok, ke rumah-rumah tahfiz. Apa yang bisa Uni lakukan? Jika itu kebaikan ya Uni lakukan aja dulu. Pas pandemi kolaps, tapi anak ikut mengurus pondok-pondok tahfiz. Udah hampir 1 tahun itu, qadarullah pondok itu bubar dan santrinya dipulangkan. Orang tuanya nelpon, anak-anak kita ini bagaimana Umi, mereka masih ingin belajar, tapi kami tidak sanggup memasukkan anak kita ke pesantren yang berbayar. Kata suami, udahlah rumah kita ini aja, bismillah, yakin aja pasti akan Allah bantu, Allah mudahkan. Untuk makan anak-anak sendiri, sempat anak rasa makan mereka bagaimana nanti gitu. Tapi yakin sampai saat ini insya Allah pasti akan Allah cukupkan rezeki anak-anak ini. Kita sempat diusir dari kontrakan, maksudnya ternyata kita tidak sanggup bayar 3 bulan berikutnya. Hari Ahadnya kita sudah disuruh pindah. Ana bilang sama suami, kita ke kajian Ustadz dulu yuk hari Sabtu itu. Suami bilang, kok bawa anak-anak terus makan, sementara kita kan lagi butuh uang untuk bayar kontrakan. Ana bilang, insya Allah ada aja jalannya. Setelah sholat, Ana dapat telepon, bos abinya nelfon suruh sewa rumahnya, nanti aja bayarnya. Allah tuh maha benar, Allah tuh tidak pernah ingkar dengan perkataannya, Masya Allah. Dalam setiap urusan Uni dan mengurus anak-anak ini telepon mama. Ma doain ya ma, ini semoga lancar. Karena Ana cerita sama mama gitu. Karena Uni percaya kan doa orang tua itu saja, Masya Allah. Terus Uni juga mengajarkan bagaimana mereka bermuamalah di luar pondok. Jadi dengan mereka keluar kan mereka ketemu dengan orang banyak. Ya, bagaimana adabnya hadir di majelis ilmu. Kalaupun misalnya Uni lagi nggak ada uang untuk cukup bawa mereka makan, kita bungkus di rumah. Tapi Masya Allahnya tuh pas kajian, Allah kirimkan orang yang duduk di samping Uni, cerita-cerita, minta nomor handphone, dia bilang titip ya buat anak-anak gitu. Ya seperti kata Ustadz, nggak ada yang kebetulan di dunia ini kan. Dan itu sering loh. Anak-anak ini tahu, Ana bukan orang yang berkelebihan harta. Uni selalu bilang sama mereka, jangan pernah minta sama manusia ya. Minta itu sama Allah. Ya kita masih sehat, tangan masih 2. Kita masih bisa berpikir, harus berjuang, harus minta sama Allah dan harus ada ikhtiar, harus ada usaha kita nak. Allah pasti akan memudahkan urusan jika kita berjuang di jalan Allah. Jangan takut dalam melakukan kebaikan di jalan Allah. Karena Allah sesuai persangka hambanya.